Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Valentina dengan NIM 62114200006 dari Rombel 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah pedagogi dengan tema program latihan anak usia dini. Olahraga merupakan rangkaian gerak tubuh yang terencana dan teratur dengan tujuan untuk memelihara gerak serta meningkatkan kemampuan gerak. Menurut Makmun dan Saputra, perilaku gerak lebih tertuju pada prinsip-prinsip keterampilan gerak manusia yang dihasilkan pada fase perilaku analisis. Jadi sama dengan makan dan minum. Olahraga juga termasuk ke dalam kebutuhan hidup yang bersifat periodik. Artinya, olahraga sebagai alat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Jadi, untuk itu olahraga ini tidak dapat ditinggalkan. Dengan berolahraga dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial, stabilitas emosional, dan kecerdasan intelektual maupun kemampuan dalam bersosialisasi. Nah, jadi untuk pemahaman hidup sehat ini harus ditanamkan sejak usia dini. Kemudian pengertian anak usia dini. Anak usia dini merupakan anak yang memiliki usia 0 hingga 8 tahun, di mana pada saat usia tersebut anak memiliki karakter yang kuat dalam dirinya. Pada usia dini ini, anak memiliki kesempatan emas untuk belajar, sehingga pada masa usia dini ini biasanya disebut usia emas atau golden age. Pada anak usia dini, mereka memiliki kemampuan belajar yang baik, khususnya pada masa awal kanak-kanak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 14 menyatakan jika pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang diberikan kepada anak-anak semenjak dari lahir hingga usia 6 tahun yang dijalankan lewat pemberian rangsangan pembelajaran guna menunjang perkembangan serta pertumbuhan jasmani serta rohani anak agar anak mempunyai persiapan guna menambah pendidikan lebih lanjut. Jadi pada masa usia dini ini, perkembangan fisik merupakan hal yang sangat penting atau berarti karena asumsi mengenai perkembangan fisik pada anak usia dini bisa berkembang secara otomatis bersamaan dengan bertambahnya usia anak, merupakan opini yang keliru. Karena perkembangan fisik seorang anak itu diperlukan dorongan dari pelatih ataupun tenaga pendidik di lembaga pendidikan guna menunjang perkembangan fisik anak menjadi lebih optimal. Hal yang perlu mendapat dorongan apa serta bagaimana tipe latihan yang sesuai untuk anak usia dini serta bagaimana aktivitas raga yang bisa membuat bahagia anak, keterampilan melaksanakan gerakan serta kegiatan fisik untuk seorang anak terpaut dengan rasa yakin diri serta pembentukan konsep diri. Jadi oleh sebab itu perkembangan fisik sama berartinya dengan aspek perkembangan diri yang lain bagi anak usia dini. Anak usia dini mempunyai pemahaman dan karakter yang baik secara psikis, sosial, dan fisik. Pada saat masa usia dini, pembentukan dasar kepribadian diri akan terjadi yang mana nantinya akan menentukan pengalaman-pengalaman ke depannya dan juga dapat dijadikan sebagai kemampuan dalam mengembangkan diri. Menurut Rahman, karakteristik anak usia dini dibedakan sesuai rentang usia.
Konsep dasar dari program latihan anak usia dini yaitu multilateral dan permainan. Karena hal tersebut, berbagai macam kegiatan olahraga harus diajarkan kepada anak supaya mempunyai kemampuan fisik secara menyeluruh. Aspek latihan yang butuh dikembangkan pada anak usia muda terutama keterampilan gerak dasar atau teknik yang benar dengan kemampuan fisik dasar yang baik. Dalam program latihan ini terdapat beberapa program multilateral pada anak usia dini, seperti kegiatan pengenalan organisasi, aturan-aturan, dan formasi. Salah satu permainan yang dapat digunakan untuk mengenalkan organisasi, aturan-aturan, dan formasi ialah permainan pulau di tengah lautan. Kemudian terdapat latihan kebugaran. Latihan kebugaran ini dilakukan sebanyak 2 kali. Latihan tersebut biasa disebut dengan latihan kebugaran pertama dan latihan kebugaran kedua. Latihan kebugaran pertama yaitu lari. Di sini akan dijelaskan tentang pentingnya pemanasan dan latihan, kemudian mendemonstrasikan keterkaitan ketika latihan dengan kelenturan. Kemudian latihan tes kebugaran 2 yaitu seperti melakukan latihan sit up dan push up yang benar. Hal tersebut akan diajarkan dari dasar bagaimana cara melakukan sit up dan push up yang benar. Kemudian ada latihan sirkuit training. Latihan sirkuit training sendiri terbagi menjadi 2, yaitu latihan sirkuit training 1 dan latihan sirkuit training 2. Pada latihan sirkuit training ini dibagi menjadi 4 ronde. Ronde pertama dengan waktu 15 detik dengan waktu istirahat 15 detik. Ronde kedua setiap masing-masing stasiun 20 detik dengan waktu istirahat yang sama yaitu 15 detik. Ronde ketiga 25 detik dan ronde keempat 30 detik dengan waktu istirahat yang sama yaitu 15 detik. Kemudian latihan sirkuit training 2. Pada latihan sirkuit training 2 ini sama dengan latihan sirkuit training pertama, namun pada stasiun-stasiunnya berbeda. Kemudian terdapat aktivitas permainan dan olahraga. Pada aktivitas ini, perencanaan aktivitas yang akan dilakukan yaitu latihan keterampilan. Latihan tersebut akan dimulai dari pengenalan bagian tubuh. Peralatan yang digunakan pada latihan pengenalan bagian tubuh ini yaitu kantong kecil yang diisi dengan kapas, kemudian melakukan dengan melempar kantong tersebut dengan lemparan zigzag secara berpasangan, seperti pada gambar yang ada. Kemudian setelah melakukan lemparan zigzag secara berpasangan, anak harus mendengarkan perintah yang diberikan dengan cara anak memegang kantong tadi, kemudian meletakkan kantong tersebut ke bagian-bagian tubuh yang akan diperintahkan seperti kepala, bahu, tangan, kaki, dan lain-lain. Anak tersebut dapat melakukannya dengan berjalan. Kemudian latihan melakukan lempar dan tangkap. Kemudian melakukan lempar tangkap melewati tali. Pada kegiatan awal ini dilakukan tanpa menggunakan aturan, namun setelah dilakukan beberapa kali akan diberi aturan untuk melempar dengan tangan kanan lalu menangkapnya dengan menggunakan tangan kiri. Selain menggunakan tali, lempar tangkap ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengungkit. Kemudian keterampilan lokomotor dengan rintangan. Pada kegiatan ini anak melakukan kegiatan berjalan, berlari, dan melompat selama 20 menit dengan rintangan yang sudah ditentukan. Bisa dilihat pada gambar, setiap rintangan ini terdiri dari
3 rintangan yang mana pada setiap rintangan dibagi menjadi 6 stasiun. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan fisik seorang anak ini harus dikembangkan secara baik dan optimal, karena pada saat masa usia dini atau usia emas golden age, pembentukan dasar fisik dan kepribadian diri akan terjadi, yang mana nantinya akan menentukan pengalaman-pengalaman kedepannya dan juga dapat dijadikan sebagai kemampuan dalam mengembangkan diri. Untuk itu, program latihan untuk anak usia dini harus diberikan dengan baik, karena dengan adanya pemberian program latihan yang benar dan tepat, nantinya dapat menjadi bekal seorang anak untuk mencapai prestasi yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.